2 yaitu terdiri dari Aji Kartakusuma, Suranto Mayau, M. Adik Pratama, Muhammad Fazafila. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas simulasi industri. Pembahasan pertama dari kelompok kami yaitu tentang simulasi kejadian diskrit. Simulasi kejadian diskrit adalah simulasi untuk mengetahui rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya aktivitas. Dan simulasi kejadian diskrit merupakan salah satu bentuk spesifikasi model rentang waktu aktivitas yang konstan atau dapat berubah-ubah secara random mengikuti distribusi statistik dari suatu file atau ditentukan dengan dihitung berdasarkan keadaan. Simulasi Monte Carlo adalah bentuk simulasi probabilitas di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan randomisasi atau acak. Kemudian ada simulasi lintas produksi. Simulasi lintas produksi bisa diterapkan untuk mengoptimalkan efisiensi lintasan produksi atau masalah keseimbangan lintasan, yaitu dengan menggunakan metode rangkaian positional wings atau RPW. Simulasi lintas produksi dapat mempergunakan teknik alokasi kepada beberapa jumlah mesin yang digunakan pada proses produksi yang bertujuan menyeimbangkan beban kerja dalam masing-masing stasiun kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, simulasi lintas produksi dilakukan setiap penelitian mengenai analisis efisiensi lintasan, waktu menganggur dan dari setiap elemen kerja pada proses produksi dan menentukan jumlah stasiun kerja yang optimum. Rancangan manajemen logistik di unit layanan logistik Kecamatan Panggalengan, Kabupaten Bandung. Tujuan studi kasus simulasi kejadian diskrit pada perencanaan manajemen logistik di unit layanan logistik Kecamatan Panggalengan, Kabupaten Bandung, yaitu karena tuntutan konsumen akan kualitas produk pertanian segar semakin tinggi seiring meningkatnya kualitas hidup. Bahkan di negara maju seperti Jepang, pemilihan produk berdasarkan waktu terpendek dari panen sampai dipasarkan. Sementara di sisi lain, sifat produk pertanian mudah rusak akibat proses biologis yang terus berlangsung setelah produk dipanen. Dan hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku dan rantai pasok produk pertanian untuk dapat menjamin kualitas produk tetap segar dengan waktu yang pendek dari mulai panen sampai ke tangan konsumen. Bertujuan untuk mengembangkan perencanaan manajemen logistik STA yang menangani beberapa komoditi segar dengan routing penanganan pasca panen yang berbeda untuk dapat memenuhi permintaan pasar terstruktur dengan batas waktu 1 hari dari mulai panen sampai pengiriman. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu simulasi perencanaan manajemen logistik yang menangani beberapa komoditi segar dengan routing penanganan pasca panen yang berbeda dan untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan simulasi kejadian diskrit dengan bantuan software ProModel. Simulasi kejadian diskrit merupakan salah satu pendekatan pemodelan sistem yang cocok untuk digunakan. Dalam penelitian ini kami mengacu pada ProModel Corporation 2011.
yaitu yang pertama, perencanaan studi. Studi dilakukan untuk merencanakan manajemen logistik, SDA, marga mekar, yang mengelola 6 komoditi segar untuk memenuhi permintaan pasar terstruktur dengan syarat dari waktu setelah panen sampai menerima tidak lebih dari 6 jam. 2. Definisi sistem melakukan observasi ke lokasi SDA untuk mendapatkan informasi tahap proses produksi untuk setiap waktu itu di setiap stasiun produksi, kapasitas produksi, serta alat dan tenaga kerja. Dapat diambil dari kelompok kami, yaitu dengan pendekatan simulasi kejadian diskret dapat dirancang skenario terbaik untuk manajemen logistik komoditi pertanian segar dan unit logistik pertanian untuk memenuhi permintaan pasar yang terstruktur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di kasus penerapan simulasi indikator dan prediksi persediaan terjadi pada IKM, tempe merupakan makanan berbahan dasar kacang kedelai yang ditemukan di Indonesia pada makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, tapi memiliki masa konsumsi antara 2 sampai 3 hari setelah produksi. Untuk meningkatkan masa konsumsi tempe diperlukan proses pengolahan lebih lanjut. IKM Blok Lupa adalah sebuah industri yang bergerak dalam bidang pengolahan tempe menjadi keripik dengan berbagai varian rasa seperti coklat, green tea, dan vanila. IKM Blok Lupa ini memiliki masalah dalam perhitungan persediaan pokok produk, sehingga seringkali produksi lebih banyak dibandingkan permintaan atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi indikator dalam prediksi persediaan produksi keripik tempe IKM. Dalam industri olahan pangan, persediaan bahan baku merupakan hal perlu disiapkan sebelum melakukan produksi, di mana bahan baku umumnya disediakan oleh pihak distributor. Masalah yang menjadi temui adalah pihak industri tidak mempersiapkan persediaan bahan baku yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar. Metodologi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dapat dilakukan dengan cara observasi secara langsung maupun dengan cara melakukan wawancara dengan divisi-divisi terkait selama proses produksi. Data primer yang dibutuhkan melalui kegiatan wawancara diantaranya yaitu laporan keuangan IKM, jenis produk yang dijual, jumlah produk harian dan terjual, serta biaya simpan produk. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat penelitian seperti data hasil produksi dan data hasil distribusi produk. Data pendukung juga dibutuhkan diantaranya struktur organisasi, profil IKM, dan data terkait secara langsung dalam IKM tersebut. Berikut tabel probabilitas dan bilangan acak. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, didapat bahwa simulasi menggunakan model Monte Carlo dapat diaplikasikan ke dalam produk olahan pangan termasuk makanan yang berbahan dasar tempe yang memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat. Simulasi persediaan dengan model simulasi seperti ini akan mampu membantu pihak IKM dalam mengelola usahanya dan menggunakan metode FIFO, terutama untuk perencanaan dan pengolahan produksi bahan jadi, sehingga menghasilkan produksi yang lebih terstruktur. Di kasus analisis keseimbangan lintas proses produksi roti manis, kasus kombinasi dari PT Indorati
Suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri didesak untuk beroperasi dengan efisien sehingga mampu bersaing dengan kompetitor atau industri lain. Upaya yang dapat dilakukan sehingga dapat menaikkan tingkat efisiensi itu dengan meminimumkan jumlah stasiun kerja, yaitu stasiun kerja yang terdapat pada proses produksi. PT Indo Roti Prima Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan, yaitu memproduksi roti manis dan roti tahu. Dengan label Mr. Freed, PT Indo Roti Prima Cemerlang berlokasi di Desa Kubun, Kecamatan Mangui, Kabupaten Bandung, Bali. Sampai saat ini memiliki 25 jenis roti dan memasarkan hasil produksinya ke perusahaan Indomaret yang berada di Bali dan Lombok. Analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Perhitungan waktu siklus, waktu normal dan waktu baku. 2. Perhitungan keseimbangan lintasan pada kondisi aktual. Dan 3. Analisis keseimbangan lintasan dengan metode Rankine Position Y dengan 2 usulan rumus yang digunakan untuk menghitung keseimbangan lintasan. Berikut untuk tabel elemen-elemen kerja pada proses produksi roti manis kasur kombinasi. Kesimpulan: penentuan elemen kerja dengan jumlah stasiun kerja didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan manajer produksi dan kepala produksi yang berpatokan pada kondisi aktual. Elemen kerja dan pembagian stasiun kerja yang terdapat pada proses produksi roti manis kasur kombinasi di PT Indo Roti Prima. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari kelompok